Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat untuk kesejahteraan umat. Sebelum kita mempelajari tentang zakat lebih jauh, kita ketahui dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, meyakini bahwa zakat adalah perintah Allah, dapat memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Yang ketiga, menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Yang terakhir, menyimulasikan ibadah zakat. Kemudian, setelah itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Ya, setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan satu, peserta didik dapat menunjukkan bahwa zakat adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Yang keempat, peserta didik dapat praktik menghitung zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian, apa itu zakat? Ya, zakat merupakan kata dasar dari zakah yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Kemudian zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian apa dasar hukumnya zakat itu? Ya, dasar hukumnya itu terdapat pada Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 141, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang macam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kemudian, dasar hukum yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kemudian apa saja syarat harta yang diyakati? Ya, yang pertama, milik sempurna. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok
yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Yang terakhir mencapai haul. Kemudian apa tujuan zakat itu? Ya, yang pertama menghilangkan sifat kikir, sifat tamak, dan serakah pemilik harta. Yang kedua, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa muzaki. Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. Yang keempat, melatih kedermawanan orang-orang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kelima, mendidik manusia untuk disiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Yang keenam, dan lain-lain. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharem, fisabilillah, ibnu sabil. Kemudian sebutkan hikmah zakat bagi muzaki. Ya, yang pertama, sebagai bukti orang yang beriman. Kedua, menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat bukanlah milik kita mutlak. Ada sebagian milik orang lain. Yang ketiga, dengan berzakat, selain mensucikan harta, juga membersihkan diri dari penyakit hati. Salah satu penyakit hati. Ya, kemudian yang keempat, bertambah berkah hartanya sesuai janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 261. Yang kelima tumbuh akhlak mulia dalam diri seorang muslim. Kemudian yang keenam, terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia. Yang ketujuh, manifestasi syukur atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebutkan hikmah zakat bagi mustahik. Yang pertama, dengan adanya zakat dapat meringankan kesulitan ekonomi yang membebani kehidupan para mustahik. Yang kedua, zakat mampu menghilangkan sifat dengki, iri hati, dan benci si miskin pada si kaya. Yang ketiga, adanya zakat mampu menghindarkan seseorang mustahik dari jalan pintas untuk melakukan perbuatan melanggar syariat. Kemudian, memungkinkannya adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat yang tadinya seorang mustahik dapat berubah menjadi seorang muzaki. Kemudian terjalinnya persaudaraan yang erat antara muzaki dan mustahik sehingga menumbuhkan rasa saling sayang menyayangi. Kemudian sebutkan hikmah zakat bagi masyarakat umum. Ya. Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat seperti pencurian, perampokan, penodongan, penjambretan. Dapat menghilangkan problem-problem kehidupan yang ada di masyarakat. Mengurangi kesenjangan sosial atau memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungan, masyarakat yang saling tolong-menolong dalam takwa, masyarakat yang saling menyayangi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Bagaimana peranan zakat untuk kesejahteraan umat?
Kemudian, apa saja permasalahan-permasalahan jika di lingkunganmu? Berikan solusinya. Silahkan anak-anak diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian setelah itu silahkan kalian presentasi ke depan. Oke? Akhirul salam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.